ketemu lagi nih kita di ibadah online khusus pelajar Radiance. Happy weekend ya guys. Sebentar lagi kita bakal ngerayain Valentine loh. Kalian mau ngasih coklat ke siapa aja nih guys? Eits, tenang aja. Gak perlu bingung, gak perlu galau guys. Valentine itu kan simbol kasih sayang. Artinya gak selalu nih kamu harus punya pacar dulu buat rayain Valentine. Ngerayain bareng sama orang tua, saudara atau sahabat kalian juga bisa banget pastinya. Yuk pakai momen Valentine ini untuk nunjukin rasa kasih sayang kita ke mereka. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Teman-teman bisa scan QR code berikut ini atau transfer melalui nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi guys. Yuk siapin hati kita untuk fokus beribadah. Jauhin dulu hal yang mendistract kita ya guys. Enjoy the service. Still showing up by the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. My heart is stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come
Welcome back teman-teman semua di ibadah online khusus pelajar Radiance. Dan kalau ini adalah kali pertama yang kamu mengikuti ibadah online ini, yuk scan QR Code yang ada di layar dan akan ada welcome gift dari tim Radiance untuk kamu. Nah, kita bakal masuk nih teman-teman di minggu kedua bulan Februari. Kalau minggu lalu kita udah bahas Dessert in Desert, sekarang kita bakal masuk ke tema berikutnya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah lagi secara online Tuhan. Kami percaya kalau kuasa Tuhan tidak terbatas dengan lokasi yang ada. Tapi kami percaya hari ini kami akan belajar lagi sesuatu yang baru dan kami bisa apply dalam kehidupannya kami Tuhan. Apa yang lagi Tuhan mau lakuin dalam setiap kehidupannya kami. Tuhan yang pimpin waktu ke depan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, tadi udah di-mention juga kalau minggu lalu kita udah bahas Dessert in Desert, di mana kita lihat bangsa Yehuda lagi mengalami pembuangan, tapi Tuhan ternyata tetap siapin masa depan yang indah untuk mereka. Dan hari ini kita mau lanjutin ceritanya dengan melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi. So yuk sama-sama bisa catat dan cek lagi notes-notes di minggu lalu biar kita nggak lupa ataupun ketinggalan. Nah, kalau kalian lihat hari ini saya udah pakai baju atau jersey atau malah ini coat jacket dari Golden State Warrior. Kalau yang suka Golden State Warrior pasti udah tahu ya, minggu ini ada match antara Golden State Warrior lawan Lakers. Semoga aja Golden State yang lagi saya pakai yang menang di minggu ini. Dan buat yang belum tahu, Golden State Warrior ini adalah klub basket di Amerika yang cukup terkenal dan berprestasi. Mereka udah jadi juara NBA Championship sebanyak 7 kali teman-teman. Bahkan piala yang terakhir yang mereka dapetin itu season lalu loh, tahun 2022 mereka menang Championship NBA. Nah, kenapa saya pakai jersey ini hari ini? Karena saya pengen ceritain salah satu pemain keren dari Golden State Warrior, yaitu adalah Stephen Curry. Kalau kalian dengar namanya mungkin udah pada mulai tahu ya. Oh ya, tahu sih. Kalau Golden State mungkin nggak tahu, tapi kalau Stephen Curry kelihatannya tahu. Dia adalah seorang pebasket yang sangat terkenal di dunia. Dan bahkan bisa dibilang karirnya di dunia basket itu dia sukses banget. Selalu naik dari tahun ke tahun. Baru-baru ini juga dia memecahkan rekor 3 points all time record dengan 2.977 3 points selama 789 pertandingan aja. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang sama Ray Allen dengan 2.973 3 points tapi dilakukannya dalam 1.300 pertandingan. Keren banget bukan Stephen Curry ini? Dia benar-benar bisa melampaui rekor-rekor yang udah pernah ada dengan hasil-hasil yang luar biasa. Dan kalau kita tarik lebih mundur lagi ke awal karir Stephen Curry, sebenarnya dia itu pernah ngalamin proses yang berat banget teman-teman. Karena Stephen Curry pernah ngalamin cedera ankle yang parah. Dan itu ngebuat dia harus skip berbagai pertandingan, dia nggak bisa ikut pertandingan ini, pertandingan berikutnya. Akhirnya dia pun terganggu gitu secara karir profesionalnya. Bayangin, dia baru masuk ke liga profesional, tiba-tiba dia harus ngadapin cedera, pasti nggak mudah. Bahkan Curry sempat bilang kalau cederanya itu ngebuat dia ragu. Apakah diri dia bisa berdiri lagi kayak hari ini, 2 kaki bisa berdiri lagi dengan kuat. Atau gimana karir basketnya dia? Dia juga bingung. Apakah dia masih bisa main basket lagi? Separah itu teman-teman cederanya. Dan buat atlet kita tahu sendiri cedera itu rasanya kayak mimpi buruk gitu. Kayak hal yang aduh kalau bisa jangan sampai terjadi. Karena kalau atlet ngalamin cedera kemungkinan besar mungkin karirnya akan turun. Atau lebih parahnya lagi dia udah gak akan berkarir di dunia olahraga lagi. Yang menarik di salah satu interview Stephen Curry bilang gini, sekalipun saya harus mengalami cedera yang parah, saya percaya kalau apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita manusia gak akan melebihi apa yang kita bisa handle. Dan God's intervention atau campur tangan Tuhan pasti ada dalam setiap musim kehidupan kita. Makanya itu yang ngebuat dia tahu kalau dia bakal bangkit, bisa terus berjuang dari cederanya. Dan kita tahu hari ini dia adalah sosok pemain yang sangat dikagumi banyak orang. Dia adalah sosok pemain yang profesional, skillnya keren banget, dan dia pecahin banyak rekor. Dia menangin banyak kejuaraan. Mungkin kalau di momen cedera itu Stephen Curry bilang, oke lah udahlah gak apa-apa, udah gak usah basket lagi deh. Emang ternyata gue gak bisa nih, udah jatuh, udah kena cedera, ya udah biarin aja. Mungkin hari ini kita gak bakal pernah denger yang namanya Stephen Curry. Tapi karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia, dan dia berjuang karena Tuhan yang memberi dia kekuatan itu, hari ini kita bisa lihat Stephen Curry dengan berbagai pencapaiannya. Teman-teman, sekalipun masalah ada, tantangan ada, tapi yang kita perlu tahu penyertaan Tuhan itu juga ada dalam kehidupannya kita. Bahkan penyertaan Tuhan itu lebih daripada pemikiran kita, selalu ada bersama dengan kehidupannya kita. Kita bisa lihat penyertaan Tuhan yang ada di bangsa Yehuda.
yang saat itu lagi ada dalam pembuangan. Mereka ada di pembuangan karena mereka nggak setia sama Allah, tapi justru sekalipun mereka tidak setia, Tuhan ternyata tetap punya rencana terbaik buat umatnya. Tuhan tetap nyiapin masa depan yang indah untuk mereka, dan itu yang ngebuat mereka semua punya pengharapan lagi, mereka bisa berharap lagi. Pengharapan kalau kita lihat dalam KBBI, itu artinya adalah punya ekspektasi kalau sesuatu bakal terjadi, atau memohon untuk sesuatu itu terjadi. Dan kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, definisi hope itu adalah a feeling of trust atau sebuah bentuk percaya. Keren banget teman-teman. Kalau Tuhan udah janjiin rencana yang terbaik untuk hidup kita bisa terus bergerak maju dengan pengharapan karena yang pertama, God is a faithful God. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan gak tergantung sama kesetiaan kita. He is always faithful karena itu adalah karakternya Allah. Sekalipun bangsa Yehuda tadi udah dibilang gak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia sama rencananya untuk bangsa Yehuda. Kalau kita baca di ayat Yeremia 29 ayat 10, Tuhan pernah sampaikan pesan lewat Nabi Yeremia untuk bangsa Yehuda yang ada di pembuangan. Kita baca Yeremia 29 ayat 10, dia bilang gini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Dibilang begitu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dan apa yang difirmankan Tuhan itu benar-benar terjadi. Kita lanjut di Ezra 1 ayat 1 dibilang gini. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Dibilang Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapi firman yang diucapkan oleh Yeremia. Teman-teman, kita tahu di masa jabatan raja-raja sebelumnya, bangsa Yehuda terus ada dalam pembuangan. Tapi waktu ganti raja ke Raja Kores, di tahun pertama dia memimpin, Tuhan gerakin hati Raja Kores buat memulangkan bangsa Yehuda. Kalau kita pikir, biasanya raja-raja yang berikutnya itu akan ngikutin aja apa yang udah raja sebelumnya lakuin. Jadi kalau raja sebelumnya nggak membebaskan nih, para tawanan ini atau orang-orang yang lagi ada dalam pembuangan ini, ya udah raja berikutnya juga merasa kayaknya nggak perlu deh, lanjutin aja kayak gini. Biasanya kayak gitu, tapi kita lihat Tuhan sanggup buat gerakin hati Raja Kores sampai akhirnya dia bebasin bangsa Yehuda, dan itu adalah kesetiaannya Tuhan. Itu adalah bukti kesetiaannya Tuhan. Karena waktu Tuhan janji, Tuhan juga sanggup menepatinya dengan caranya Tuhan. Tuhan gak berubah-berubah teman-teman. Tuhan gak bilang, waktu itu pernah janji rasanya sama bangsa Yehuda, tapi gak apa-apa lah, gak jadi aja janjinya, dilupain aja. Nah, Tuhan gak pernah kayak gitu teman-teman. Justru Tuhan menepati janjinya di waktu yang tepat, dan itu yang ngebuat kita bisa percaya 100%. Kalau Tuhan punya rencana terbaik buat hidup kita, Tuhan juga yang akan bawa kita melaluinya. Kita bisa percaya, fully trust to God, karena Jesus is a faithful God. Kalau kita balik ke basket tadi, ada istilah yang disebut dengan playmaker atau orang yang bertugas untuk membangun dan mengatur serangan ke ring lawan. Selain itu, playmaker ini adalah orang yang harus bisa melihat dengan jelas strategi mana yang bisa cocok untuk lawan yang lagi dihadapi. Jadi dia harus punya a good court vision, atau dibilang dengan dia harus bisa lihat keadaan situasi lapangan dan menerapkan strategi yang paling ideal. Playmaker ini biasanya dia main dari belakang kalau dia bawa bola, kemudian dia bakal tunjukin angkanya. Misal dia tunjukin angka 5. Dan semua pemain bakal langsung gerak sesuai dengan strategi angka 5 itu. Semua pemain percaya kalau si playmaker yang kasih arahan, dia nggak bakal bohong. Playmaker itu bakal ngatur serangan sesuai dengan yang udah disepakati sebelumnya. Teman-teman, bayangin kalau misalkan si playmaker itu memutuskan buat bercandain teman-temannya, dia kasih tanda 5, tapi kemudian dia malah lakuin strategi nomor 3. Pasti alhasil gak bakal ada bola yang masuk ke dalam ring lawan. Malah justru bisa diserang balik sama lawan dan malah kehilangan poin. Karena orang-orang jadi bingung dengan apa yang lagi dilakukan sama si playmaker ini. Karena playmaker itu gak menepati apa yang dia bilang. Dan sama dengan kehidupan kita, Jesus is the playmaker of our life. Dia tahu yang terbaik buat hidupnya kita. Malah gak cuma sekedar tahu, tapi Tuhan sebetulnya udah siapin rencana yang terbaik buat hidup masing-masing dari kita. So hari ini kalau kita bisa punya pengharapan dan terus melangkah maju, itu karena kita tahu Allah adalah Allah yang setia dengan janji dan rencananya. He never fails and will never fail, teman-teman. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, kita bisa terus punya pengharapan dan bergerak maju. Karena God will provide and equip us in every situation. Teman-teman, deket-deket momen Valentine kayak gini pasti kita sering dengar ya. Ada yang bilang, kasih itu gak cuma sekedar kata-kata, harus ada tindakannya.
kasihnya. Dan bener banget ngomongin kasih, kasih itu bukan cuma sekedar perasaan, kasih itu bukan cuma sekedar kata-kata yang diungkapin, tapi kasih itu harus dibuktiin pakai tindakan. Sedikit cerita, waktu SMA, papa saya bilang kalau saya tuh perlu mulai belajar nyetir. Jadi papa saya bilang, Joses, kamu harus belajar nyetir. Ini bentar lagi kamu punya SIM nih. Sebelum kamu punya SIM, kamu udah harus siap dulu nyetir. Belajar dulu cara nyetir gimana. Papa saya bilang kayak gitu ya karena dia pengen saya berkembang gitu. Pengen anaknya berkembang, punya skill baru yaitu adalah skill mengemudi. Dan papa saya bilang kalau gitu kita mulai nih, kita mulai set waktu buat latihan nyetir. Saya kaget gitu karena saya kira papa saya nggak bakal ngajarin saya, tapi ternyata papa saya ikut ngajarin saya, duduk di mobil bareng sama saya dan dia ajarin dari awal gitu gimana cara starter mobil, nanti gimana cara pakai kopling dan lain-lain, sampai akhirnya saya mulai belajar dari latihan di dalam kompleks perumahan yang masih gampang, pindah ke jalan raya yang lebih susah, lanjut lagi ke jalan tol yang kendaraannya cepet banget. Dan baru terakhir saya juga belajar gimana caranya parkir gitu yang benar biar saya bisa menguasai skill mengemudi saya. Nah, saya masih ingat banget ada satu momen di mana saya lagi latihan nyetir di jalan raya di dekat PVJ tuh, jalanannya lumayan nanjak dan mobil saya mati. Karena saya belum terlalu terbiasa nih sama kuplingnya dan ternyata mati. Waktu mati itu semua mobil yang di belakang pada klaksonin saya panik juga, saya bingung juga. Tapi saya ingat banget, papa saya bilang gini, tenang aja. Pelan-pelan, injek koplingnya, masukin gigi satunya, baru gas. Jadi papa saya menenangkan saya dalam keadaan itu, bahkan dia juga bantuin saya untuk pindahin gigi ke gigi satu, biar saya tinggal gas aja. Sekalipun pressure-nya tinggi banget dari orang-orang yang ada di luar. Papa saya gak cuman ngomong loh kalau saya harus belajar nyetir. Dia gak cuman bilang, Joses kamu harus belajar nyetir. Tapi dia tunjukin kasihnya buat saya lewat tindakan. Dia mau ajarin saya nyetir dan duduk bareng saya lewatin setiap tantangan nyetir waktu lagi latihan. Dan itu juga yang Allah lakuin teman-teman buat umatnya yang ada di pembuangan. Tuhan mengasihi bangsa Yehuda dan itu gak cuma diungkapin secara kata-kata. Tapi Tuhan buktiin lewat tindakan. Kalau kita lanjut baca ayatnya di Ezra 1 ayat 3-4 dibilang begini. Ayat 3, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Wow. Gak cuma sekedar kata-kata teman-teman, Tuhan buktiin lewat tindakan. Kalau dia membawa bangsa Yehuda itu kembali ke Yerusalem, dibilang Allah menyertainya. Kita tadi udah tahu God will provide and equip us in every situation. Itu adalah bentuk penyertaannya Tuhan. Dia memperlengkapi dan dia juga menyediakan yang terbaik untuk kita dalam segala keadaan. Kalau kita lanjut di ayat 4, dibilang gini. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dibilang harus disokong, yang berarti harus disupport, harus dibantu nih kebutuhan-kebutuhannya. Kalau kita bayangin, bangsa Yehuda ini udah lama teman-teman ada di pembuangan. Dan sekarang waktu mereka harus kembali ke negeri asalnya, jelas banget mereka butuh banyak bantuan. Karena mereka harus membangun daerahnya kembali. Dan selama perjalanan juga pasti mereka butuh makanan, mereka butuh supply-supply yang lain. Dan di ayat 4 itu baru diomongin itu loh, orang-orang itu tuh pasti perlu katanya kayak gitu. Tapi kalau kita lanjut, di ayat 6 luar biasanya Allah kita kan Allah yang selalu menyediakan. Di ayat 6 dibilang gini, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Orang-orang di sekitar mereka teman-teman membantu dengan barang-barang yang mereka perluin. Dan itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Tuhan bisa gerakin segala sesuatu dengan menyediakan dan memperlengkapi umatnya di waktu yang tepat. Sama kayak kehidupan kita juga. Kita bisa punya pengharapan, kita bisa terus bergerak melangkah maju karena kita tahu kalau Tuhan akan memperlengkapi kita dan menyediakan apa yang kita perlu. Tuhan gak menjanjikan hidup yang gampang teman-teman, Tuhan gak menjanjikan hidup yang tanpa tantangan. Tapi yang Tuhan janjikan sekalipun ada tantangan, Tuhan yang akan perlengkapi, Tuhan juga yang akan menyediakan apa yang kamu perlu dan Tuhan pasti akan tetap pelihara kamu. Kalau kita baca di Matius 6 ayat 25-34, kalau kalian bisa baca sendiri di rumah itu dibilang kalau kita nggak perlu khawatir lagi tentang hidupnya kita. Karena kalau burung-burung di langit aja Tuhan beri makan, kalau bunga bakung di taman aja Tuhan pelihara, apalagi kamu dan saya. Kita yang diciptakan segambar serupa dengan Allah pasti Tuhan pelihara. Teman-teman, hari ini kita bisa punya pengharapan dan terus berjalan maju. Karena yang pertama, kita tahu
Kalau Tuhan adalah Allah yang setia, Dia setia sama janjinya, Dia juga sanggup buat genapin setiap janji dan rencananya. Kemudian yang kedua, karena Tuhan akan terus memperlengkapi kita dan menyediakan apa yang kita perlukan di waktu yang tepat. Kita nggak perlu khawatir tentang masa depan kita dan apa yang bakal kita hadapi karena kita tahu Tuhan pasti menyertai dan memelihara kita. Kalau di ayat Matius tadi kita baca udah dibilang Tuhan pelihara burung dan bunga bakung, kita juga bisa yakin teman-teman kalau Tuhan akan pelihara setiap anak-anaknya. Lalu bagian kita apa? Bagian kita adalah dekat sama Tuhan, cari Tuhan, seek first the kingdom, baca firman Tuhan, datang sama Tuhan lewat doanya kita. Dan dengan itu kita bisa tahu apa sih yang jadi isi hatinya Tuhan buat hidupnya kita. Kalau kita nggak kenal hari ini sama penciptanya kita, gimana kita mau kenal sama rencananya? God is only one prayer away, teman-teman. Kalau kamu lagi dihadapin dengan tantangan atau hal baru yang rasanya kamu gak ngerti, tanya Tuhan, langkah mana yang harus kamu ambil. Karena Tuhan selalu available 24/7. Setiap waktu Tuhan selalu available. Just come anytime, anywhere, in any situation. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu lagi Tuhan. Kami bisa tahu Tuhan kalau hari ini janji-Mu itu nyata Tuhan dalam setiap kehidupannya kami. Kami tahu Tuhan kalau Engkau sudah berjanji, maka Engkau juga yang akan menggenapinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya kami. Kami bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan. Kami mau Tuhan mengangkat setiap masalahnya kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan datang padamu Tuhan hari ini. Setiap rintangan, setiap masalah yang ada, kami percaya Tuhan kalau penyertaan Tuhan akan selalu ada juga bersama dengan kami. Bawa kami Tuhan to the next level Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk melewati tantangan hari ini dan berkembang lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan ikut apa yang jadi rencana terbaiknya Tuhan. Hari ini jemaat Allah, angkatlah tangan-Mu. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Apapun yang lagi kamu lakukan di tengah-tengah sekolahnya kamu, di tengah-tengah keluarga kamu, biar Tuhan yang buat berhasil. Tuhan yang buat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Aku percaya di dalam seminggu ke depan kamu akan lihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupannya kamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini, menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau ada yang membutuhkan doa ataupun konseling, silakan scan QR code yang ada di layar dan nanti akan ada tim konselor kami yang kontak teman-teman semua. Thank you so much for joining this online service. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.